Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia Ruhban dengan NIM 151423182. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian beberapa soal matematika SD berbasis pemecahan masalah. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal, strategi penyelesaian yang digunakan, langkah-langkah penyelesaian, serta menganalisis kemungkinan kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural yang dapat dilakukan siswa sekolah dasar. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tindak lanjut pembelajaran yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Adapun soal yang akan saya bahas meliputi materi pecahan, geometri, statistika, dan operasi hitung campuran. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, jadi kita mulai ke soal yang pertama, soal nomor 3, pecahan. Nah, soalnya berbentuk cerita. Ibu memiliki 3/4 kg gula, ibu menggunakan 1/3 kg untuk membuat kue. Setelah itu, ibu membeli lagi 1/2 kg gula. Berapa kilogram gula yang dimiliki ibu sekarang? Jadi jawabannya diketahui gula awal sama dengan 3/4 kg, gula yang digunakan sama dengan 1/3 kg, dan gula yang dibeli lagi sama dengan 1/2 kg. Yang ditanyakan, berapa jumlah gula yang dimiliki ibu sekarang? Nah, untuk strategi penyelesaiannya yaitu mencari sisa gula terlebih dahulu, kemudian menambahkan gula yang baru dibeli. Alasan memilih strategi yaitu strategi ini dipilih karena jumlah gula mula-mula berkurang akibat digunakan untuk membuat kue, kemudian bertambah lagi setelah ibu membeli gula. Oleh karena itu, operasi yang digunakan adalah pengurangan kemudian penjumlahan pecahan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu sisa gula. Nah, sisa gulanya yaitu 3/4 dikurangi 1/3 sama dengan 9/12 dikurangi 4/12 sama dengan 5/12. Kemudian ditambah gula yang dibeli, yaitu 5/12 ditambah 1/2 sama dengan 5/12 ditambah 6/12 sama dengan 11/12. Jadi jawaban akhirnya yaitu, jadi jumlah gula yang dimiliki ibu sekarang adalah 11/12 kg. Nah, jadi kesalahan konseptualnya yang mungkin dilakukan siswa adalah belum memahami konsep operasi pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Siswa mungkin langsung mengurangkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut sehingga memperoleh jawaban yang salah. Kesalahan ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami pentingnya menyamakan penyebut sebelum melakukan operasi hitung pecahan. Nah, yang berikut kesalahan prosedural. Jadi, kesalahan prosedural yang mungkin dilakukan siswa adalah kesalahan dalam menentukan KPK penyebut atau kesalahan saat mengubah pecahan menjadi pecahan senilai. Nah, meskipun siswa sudah memahami konsep bahwa penyebut harus disamakan, kesalahan dalam langkah perhitungan dapat menyebabkan hasil akhir yang diperoleh menjadi tidak tepat. Nah, untuk tindak lanjut guru yaitu guru dapat menggunakan media konkret seperti lingkaran pecahan atau potongan kertas pecahan untuk membantu siswa memahami mengapa penyebut harus disamakan sebelum melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan. Oke, baik, jadi lanjut ke soal yang berikutnya yaitu soal nomor 7, statistika. Nah, jadi nilai matematika 5 siswa adalah 70, 75, 80, 85, dan 90. Guru ingin rata-rata nilai menjadi 82 setelah siswa ke-6 dimasukkan. Berapa nilai siswa ke-6? Nah, jadi jawabannya diketahui nilai siswa yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Rata-rata yang diinginkan yaitu 82. Jumlah siswa yaitu 6 orang dan yang ditanyakan yaitu berapa nilai siswa ke-6. Nah, jadi strategi penyelesaiannya yaitu mencari jumlah nilai yang harus dimiliki ke-6 siswa, kemudian mengurangi dengan jumlah nilai 5 siswa yang sudah diketahui. Alasan memilih strategi yaitu strategi ini dipilih karena rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oleh karena itu, jumlah nilai keseluruhan harus dicari terlebih dahulu.
Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu jumlah nilai yang harus dimiliki yaitu 82 dikalikan 6. Jadi sama dengan 492. Nah, jumlah nilai siswa yaitu 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 dan ditambah 90 sama dengan 400. Jadi nilai siswa ke-6 yaitu 492 dikurangi 400 sama dengan 92. Jadi jawaban akhirnya nilai siswa ke-6 adalah 92. Nah, untuk kesalahan konseptualnya, jadi kesalahan konseptual yang mungkin dilakukan siswa adalah menganggap bahwa nilai siswa ke-6 sama dengan nilai rata-rata yang diinginkan, yaitu 82. Kesalahan ini terjadi karena siswa belum memahami bahwa rata-rata merupakan hasil pembagian jumlah seluruh data dengan banyaknya data, bukan nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota data. Nah, kesalahan prosedural yaitu kesalahan prosedural yang mungkin dilakukan siswa adalah salah menjumlahkan data yang sudah ada atau salah melakukan pengurangan antara jumlah nilai yang dibutuhkan dengan jumlah nilai yang diketahui. Meskipun konsep yang digunakan sudah benar, kesalahan perhitungan dapat menyebabkan jawaban akhir menjadi salah. Nah, untuk tindak lanjut guru yaitu guru dapat menggunakan ilustrasi pembagian nilai secara merata dan memberikan latihan serupa agar siswa memahami hubungan antara jumlah data, banyak data, dan nilai rata-rata. Oke baik, jadi kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu operasi hitung campuran. Jadi, hitunglah hasil operasi berikut. 72 dibagi 6 tambah 3 dikali 4 kurang 10. Jadi, jawabannya diketahui bentuk operasi hitung campuran yaitu 72 dibagi 6 tambah 3 dikali 4 kurang 10. Jadi yang ditanyakan yaitu berapa hasil operasi hitung tersebut. Nah, untuk strategi penyelesaiannya yaitu menggunakan aturan operasi hitung campuran sesuai urutan pengerjaan operasi. Nah, alasan memilih strategi yaitu strategi ini dipilih karena terdapat tanda kurung, pembagian, perkalian, dan pengurangan yang harus diselesaikan sesuai aturan operasi hitung agar diperoleh hasil yang benar. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yaitu kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Nah, contohnya 6 ditambah 3 sama dengan 9, kemudian 72 dikurangi 9 sama dengan 8, dan 8 dikali 4 sama dengan 32, dan 32 dikurangi 10 sama dengan 22. Jadi jawaban akhirnya yaitu hasil operasi hitung tersebut adalah 22. Nah, kesalahan konseptual. Jadi, kesalahan konseptual yang mungkin dilakukan siswa adalah belum memahami aturan operasi hitung campuran. Siswa mungkin tidak mengetahui bahwa operasi yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga menggunakan urutan pengerjaan yang tidak sesuai. Nah, yang berikut kesalahan prosedural. Jadi, kesalahan prosedural yang mungkin dilakukan siswa adalah melakukan perhitungan dari kiri ke kanan tanpa memperhatikan aturan operasi hitung. Selain itu, siswa juga dapat melakukan kesalahan saat pembagian atau perkalian sehingga hasil akhir yang diperoleh menjadi tidak tepat. Nah, tindak lanjut guru yaitu guru dapat memberikan latihan operasi hitung campuran secara bertahap mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks, serta membiasakan siswa mengidentifikasi urutan operasi sebelum melakukan perhitungan. Baik, demikian pembahasan 4 soal matematika SD yang telah saya presentasikan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan soal matematika, siswa tidak hanya dituntut memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga memahami konsep yang digunakan serta langkah-langkah penyelesaiannya. Selain itu, guru perlu memperhatikan kemungkinan kesalahan konseptual dan prosedural yang dilakukan siswa agar dapat memberikan bantuan dan pembelajaran yang sesuai. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.